Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat ya. Amin. Oke, untuk hari ini, Bu Anggi akan menjelaskan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, mungkin di modul juga udah ada kan, tapi ini adalah penjelasan gimana sih kita bakal mengerjakan persamaan kuadrat tuh caranya kayak gimana. Oke, kita lihat caranya. Nah, di sini ada komiknya dulu ya. Kita baca dulu. Nih, katanya gini, dia bilang, coba kamu perhatikan bentuk air mancur itu melengkung bukan? Itu disebut bentuk parabola dalam ilmu matematika. Nih, si air mancur yang ini maksudnya. Terus kata temennya, Nah, terus dia ngejelasin lagi nih, gak cuman itu, kamu bisa perhatikan bentuk jembatan Sydney yang ada di Australia, yang ada di Aussie. Tahu melihat arah luncuran sebuah peluru yang ditembakkan ke atas. Semua itu berbentuk parabola alias melengkung. Paham? Nah, kata temennya, oh. Terus dia nanya lagi nih, kamu dari tadi cuma senyum-senyum sama oh. Itu tandanya udah ngerti atau apa sih? Nah, kata temennya, aku nggak paham dari awal kamu ngomong apa. Nah, terus kata dianya gini lagi deh, kalau gitu coba kita langsung praktik aja ya. Kamu perhatikan bentuk luncuran rudal yang ini. Terus kata temennya, tuh. Itu kamu arah targetnya kemana sih? Nah, jadi gini, moral yang ada di komik ini itu dia intinya kayak gini. Jadi, kalau misalkan kita nggak ngerti atau misalkan kita nggak paham suatu konsep, sebuah materi, itu lebih baik nanya daripada nanti kita cuma, oh iya, oh oke. Tapi dalam diri kita tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi lebih baik apabila nanti di sini ada yang nggak ngerti atau ada yang kurang dipahami, silahkan tanya boleh via Japri. Nanti insya Allah bakalan dijawab dan dijelaskan. Ya, oke kita langsung ke materinya ya. Bismillah. Sekarang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebenarnya ini ada beberapa cara, tapi kita akan menggunakan dan akan menjelaskan tentang cara memfaktorkannya dulu. Nah, ini adalah persamaan kuadrat pada umumnya. Jadi kalau misalnya persamaan kuadrat, dia di depannya ada kuadratnya, gitu. Pokoknya kalau persamaan kuadrat ciri khasnya dia ada pangkat 2-nya. Ya. Ini adalah fungsi umumnya, yaitu jadinya A X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi usahain yang sama dengan itu harus 0. Ya, apabila di 0-nya ada angka, dia harus dipindahin dulu. Nah, dapat menggunakan cara yang pertama, apabila menemukan soal yang kayak gini, nah di sini nggak usah bingung. Nah, caranya adalah tinggal kali-kaliin aja. Jadi, A dikali B, jawabannya apa? A dikali B, jadi jawabannya AB. Terus kalau misalkan ini A dikali C, jadi jawabannya AC. Nah, sampai ini. Gimana kalau misalkan C-nya dia negatif? Ya sama aja, jadinya jadi A dikali negatif C. Jadinya min AC. Kayak gitu. Nah, terus ada soal yang kayak gini juga nih. Nah, untuk kayak gini juga sama. Kita kaliin satu-satu untuk di bagian paling ujungnya itu jadinya nanti A dikali C, jawabannya apa? AC, terus nanti A dikali D. Jawabannya AD. Pokoknya dikali satu-satu. Kalau A-nya udah dikaliin, sekarang kita jalan ke B-nya. B dikali C, jawabannya BC, dan B dikali D. Jawabannya BD. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Kalau misalkan belum paham sampai sini, silakan langsung japri aja dan langsung tanyakan maksudnya kayak gimana. Ya, nanti sebelum ke yang selanjutnya takutnya jadi ditambah pusing. Tapi insya Allah pada bisa. Oke, karena Ibu percaya anak-anak kaki C pada bisa. Oke, sekarang kita langsung ke contoh angkanya. Kalau tadi dia memakai huruf ABC, sekarang kita udah mulai pakai angkanya ya. Contoh. Nah, ini sama kayak tadi caranya. Tinggal jadinya X dikali X. Nah, kalau misalkan dia hurufnya sama, di sini X, di sini X, tinggal jadi nanti pangkat 2 di sininya. Di atasnya. Jadinya X pangkat 2. Kalau misalkan A dikali A, jawabannya A kuadrat. B dikali B, jadinya B kuadrat. Gitu. Nah, untuk selanjutnya tinggal X dikali 2. Ini jawabannya dia 2X. Nah, jawabannya udah stop sampai sini.
kalau misalkan dimintanya dalam bentuk penguraian persamaan kuadrat. Caranya kayak gini ya. Oke, nah untuk kayak gini gimana? Sama-sama tadi, kayak sama kayak contoh banget. Kita coba ini ya. X dikali X, jawabannya berapa? X kuadrat. X dikali 4, jawabannya 4X. 1 dikali X, jawabannya 1X kan ya. Tapi karena lebih baiknya, satunya itu dihilangkan, bukan dihilangkan. Jadi, 1 dikali X ya X. Jawabannya X aja. Sama kayak 1 kali 3, jawabannya langsung 3 aja kan ya. Bukan 1, 3 gitu. Jadi, satunya kita anggap nggak ada aja dulu. Nah, sekarang 1 dikali 4, jawabannya 4. Nah, ini jawabannya belum selesai karena di sini ada temennya yang belum dijumlahkan. Maksudnya temennya yang ini nih. Nah, ini disebutnya temennya. Dia satu suku dan satu variabel dan bisa dijumlahkan. Ya, kalau yang nggak bisa dijumlahkan kayak gini, X pangkat 2 dan 4 gimana? Nah, tinggal diturunin lagi aja. Jadinya di sininya X pangkat 2. Nah, tinggal tambahin nih 4X tambah X. Jawabannya 5X, 4-nya tinggal diturunin. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalnya ada, silahkan di screenshot, ntar kirimin aja ya. Bagian-bagian mananya yang belum ngerti. Oke. Nah, sekarang cara pemfaktoran. Contoh ke-1. Oke, kita langsung mulai. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu ada cara menguraikan dari pemfaktoran ke menguraikan. Kalau yang ini dia dari menguraikan ke cara pemfaktoran. Beda ya bentuknya. Kita balik lagi ke slide. Nah, kalau yang ini dia udah difaktorin, terus sama kita diuraikan. Nah, kalau untuk yang soal yang ini, dia belum difaktorkan. Jadinya dalam soal kita buat pemfaktoran. Nah, ini gimana caranya? Oke, langkah pertama, lihat yang di sebelah kanan. Ya, lihat yang bagian paling ujung kanan. Bukan sama dengan, tapi angkanya. Yaitu dia berapa? 4. Nah, kalau untuk 4 ini, ingatnya perkalian. Berapa kali berapa yang hasilnya 4. Nah, untuk yang ini juga sama. Jadi, berapa ditambah berapa yang hasilnya 5. Kalau yang di ujung dikali, kalau yang di tengah ditambah. Angkanya harus sama. Misalkan, 4 kali 1 jawabannya 4. Oke, berarti kita jawabannya harus 4 ya di perkalian ini. 4 kali 1 jawabannya 4. Kita coba sekarang ke pertambahannya. 4 tambah 1 jawabannya 5. Udah sesuai? Oke, ini udah sesuai. Udah bagus kalau misalnya langsung menemukan yang kayak gini. Tapi kita cari dulu aja ya, biar tambah paham. Oke, yang hasilnya 4 itu selain 4 kali 1 ada juga 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 jawabannya 4. Tapi kalau misalkan ditambah jawabannya 4. Jawabannya 5 enggak? Bukan, tapi jawabannya 4. Jadi, untuk yang ini pemfaktorannya kita pakai yang 4 kali 1 dan 4 tambah 1. Karena ini yang paling sesuai dan yang paling diinginkan sama soal. Karena kalau dikali hasilnya 4, dia sesuai? Ya, betul. Kalau ditambah hasilnya 5, dia sesuai kalau ditambah hasilnya 5? Iya. Jadi ini harus sesuai ya, dan angkanya harus sama antara perkalian dan pertambahannya. Sekarang kita cara faktorannya gimana? Karena depannya X di sini, berarti kita langkah awalnya adalah X. Ya, lihat paling depan. Kalau depannya B kuadrat, berarti di sininya B. Kalau depannya C kuadrat, berarti di sininya C. Karena di sini X pangkat 2, berarti di depannya juga X. Nah, 4 yang ini dapat dari mana? 4-nya dapat dari sini. Dari yang tadi hasilnya 4. Gitu. Nah, untuk yang ini juga sama. Satunya dapat dari yang ini. Kalau misalkan, gimana nih kalau misalkan dia kebalik, jadinya X tambah 1 dulu, baru X tambah 4. Itu nggak apa-apa, masih sama aja. Jadi, tetap dibetulkan ketika jawabannya, dia mau X tambah 1-nya di depan atau X tambah 4-nya di depan, itu sama aja. Nggak masalah. Oke, tapi ini belum selesai jawabannya. Ini baru pemfaktoran biasa dulu. Ya, sama dengan 0. Nah, gimana abis ini? Nah, abis ini caranya kita tutup satu-satu. Misalkan kita mau pakai yang X tambah 4 dulu. Kita tulis X tambah 4 sama dengan 0. Nah, habis setelah ini, si 4 yang sebelah sini kita pindah ruaskan.
Yang asalnya positif, lawan dari positif apa? Negatif. Jadi, dia pindah ruas. Jadinya, X sama dengan min 4. Karena yang ini udah, oke, kita balik lagi ke yang ini. Ini belum kan ya, yang X tambah satunya. Jadi kita tulis lagi X tambah 1 sama dengan 0. Ini 0 dapat terima dari sini. Ini kan sama dengannya sama dengan 0. Ya, selalu sama dengan 0. Gitu. Nah, biasanya juga sama. Satunya dipindah ruaskan. Yang asalnya positif, dia pindah jadi negatif. Nah, ini kan udah nih, ini positif. Ini jawabannya, jadi jawaban akhirnya itu kesimpulannya dia nanti X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 1. Jawabannya harus ada dua ya. Nah, karena ini tadi udah kita belajar yang pertambahannya, gimana kalau misalkan salah satu ada yang negatifnya? Oke, kayak gini. Soalnya masih sama ya sebenarnya. Cuma yang bedain di tandanya. Sama kayak tadi, berarti kalau berapa kali berapa, jawabannya harus jadi 4. Berapa ditambah berapa, jawabannya harus jadi negatif 5. Ingat ya, negatif itu sangat berpengaruh. Mau di depan, mau di belakang, itu sangat berpengaruh. Jadi, jangan sampai terkecoh. Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Berapa ditambah berapa yang hasilnya negatif 5? Kita cari dulu contohnya. 4 kali 1 jawabannya 4? Iya, betul. Kita cobain, kita pertambahan. 4 tambah 1 jawabannya 5. Iya sih, dia 5. Tapi lihat di soalnya, ada negatif. Kalau yang ini dia positif. Berarti ini enggak sesuai sama sekali. Kita cari lagi contohnya. 2 kali 2 jawabannya 4. Itu oke, itu betul. Sekarang kita cobain pertambahannya. 2 tambah 2, 4. Ya, nggak sesuai nih, karena dia pertambahannya pengennya jadi negatif 5. Nah, saya ini bahkan nggak ada lagi perkalian 4, yang jawabannya 4. Apalagi emang selain 4 kali 1, 2 kali 2, atau 1 kali 4. Enggak, masih ada kok, tenang. Karena kita pengennya negatif, coba deh salah satu kita kaliin negatif. Misalkan, atau dua-duanya kayak gini, negatif 4 dikali negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif, berarti jawabannya positif 4. Oke, perkaliannya udah sesuai, kita tambahannya. Negatif 4 ditambah negatif 1, jadinya negatif 5. Nah, ini udah sesuai banget ya. Nah, jawabannya sih harusnya udah stop sini aja untuk cari faktornya, tapi supaya lebih paham, kita cobain lagi. Nah, untuk yang ini, negatif 2 dikali negatif 2, 4. Tapi kalau misalnya tambahannya jadi negatif 4. Itu juga nggak sesuai. Sebenarnya masih banyak sih, kayak misalkan negatif 4 dikali 1. Itu jawabannya perkalian jadi negatif 4. Itu nggak sesuai. Jadi pokoknya kalau perkalian fokusnya berapa dikali berapa yang jawabannya 4. Itu aja. Selain yang itu, nggak usah dihitung. Pokoknya fokusnya jawaban langkah pertama harus nyari yang perkaliannya dulu. Ya, berapa kali berapa yang hasil jawabannya 4, kalau ditambah negatif 5. Bebas mau negatif, mau positif. Di kotretannya ya, maksudnya bebasnya tuh. Yang penting jawabannya nanti sesuai dengan soal yang diinginkan. Nah, jadi nanti kita pakainya ini, negatif 4 kali negatif 1. Atau negatif 4 tambah negatif 1. Berarti kita pakainya angkanya min 4 sama min 1. Atau negatif 4 sama negatif 1. Nah, jadinya di sini X dikurangi 4. Oke, 4-nya dapat dari yang ini. Sama kayak tadi caranya. Ya, terus yang ini X dikurangi 1. Negatif 1-nya dapat dari sini. Gitu. Ini selalu sama dengan 0. Sebelah paling kanannya, di sebelah paling sama dengannya, itu selalu naik, selalu 0. Ingat ya, diusahakan harus selalu 0. Nah, sekarang sama kayak tadi kita hitung satu-satu. Kita hitung yang depannya dulu. X dikurangi 4 sama dengan 0. Negatif 4 kita pindah ruaskan. Lawan dari negatif yaitu positif. Jadinya X sama dengan 4. Nah, sekarang kita hitung nih yang ini. Yang X dikurangi 1 sama dengan 0, jadinya X sama dengan 1. Nah, yang ini harus benar-benar dikuasai dan harus benar-benar paham. Dan Ibu di sini ingatkan, apabila belum paham
Untuk dari contoh 1 ke contoh 2, silahkan tanyakan. Ya, insya Allah dibalas. Insya Allah pasti dibalas. Dan insya Allah juga dijelaskan melalui video, mungkin dikirimin ke lagi video atau voice note atau via chat WA. Jadi insya Allah pasti dibalas. Jadi kalau nggak ngerti jangan malu nanya. Ya. Jadi nanti jawabannya X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, sekarang masih ada. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini soalnya. X kuadrat sama dengan 4. Langkah yang harus diinginkan adalah kita harus bagi 2. Jadinya nanti, karena itu pangkat 2 ya. Jadinya X-nya itu pasti ada 2. Di sini X adalah akar 4 positif. Yang satu lagi X sama dengan negatif akar 4. Jadi kalau misalkan di sini pangkat 2 dan nggak ada angka lagi, jadi langsungnya tulis aja di sini plus, yang di sini min. Yang sebelah kanannya dia di akar, berubah jadi akar. Nah, akar 4 jawabannya berapa? Kalau akar 4 jawabannya 2. Jadi di sini positif 2. Yang ini juga negatifnya tulis lagi, nanti tinggal tulis akar 4-nya, akar 4-nya jadi berapa? Jadi 2. Jadi jawabannya negatif 2. Nah, jawaban keseluruhan atau kesimpulannya dari soal X pangkat 2 sama dengan 4, jawabannya yaitu X sama dengan 2 dan atau X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang gimana kalau untuk yang kayak gini? Ini sama. Ingat, kalau misalnya di sini pangkat 2, berarti nanti yang satu negatif, yang satu positif untuk di akar 16-nya ya. Kita tulis lagi aja di sini. Nah, yang ini positif, berarti kita tulis lagi yang negatif. Sampai sini dulu. Nah, jadinya yang 16, akar 16-nya ada yang positif, ada juga yang negatif. Ya. Nah, terus sudah di sini positif, di sini negatif, pangkat 2-nya dihilangkan di masing-masing kurung. Nah, kita kerjakan dulu yang sebelah sini ya, yang di sebelah kiri. Jadinya, ini tulis lagi X tambah 5-nya, akar 16 ini berapa? Akar 16 ini yaitu jawabannya 4. Nah, kayak gini. Nah, habis ini gimana? Ini belum selesai jawabannya. Jadi, sama kayak sebelumnya, si X yang itu harus sendirian di sebelah kiri. Ingat, si X-nya harus sendirian di sebelah kiri. Apabila ada temennya harus X lagi, gitu. Pokoknya untuk yang X sebelah kiri, selain ada X, dia harus dipindahkan ke sebelah kanan. Berarti harus dipindahin berapa? Yang dipindahin yaitu yang 5-nya. Jadinya X sama dengan 4 dikurangi 5. Ingat, positif 5, dia pindah ruas, jadinya negatif. Nah, jadi jawabannya X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita coba untuk yang sebelahnya. Sama kayak tadi, akar 16-nya berubah jadi 4. Sekarang ada negatifnya, jadi tulis negatif 4. Akar 5-nya kita pindah ruaskan, jadinya X sama dengan min 4 dikurangi 5. Jawabannya X sama dengan min 9. Jadi kesimpulannya, untuk soal X tambah 5 pangkat 2 sama dengan 16, jawabannya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan negatif 9. Oke, sudah selesai materi untuk hari ini. Silahkan untuk memahami lebih lanjut caranya dan lebih paham konsep dasarnya, kerjakan latihan 1 dan latihan 2. Dikirimkan paling lambat jam 8 malam, ditunggu via Japri ya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Insya Allah pasti dibalas. Jangan malu untuk bertanya. Ya, ditunggu pertanyaannya. Dan terima kasih.